Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah pengantar manajemen minggu keempat ini, kita akan membahas tentang budaya organisasi. Budaya organisasi ini merupakan bagian yang sangat penting dari pembahasan tentang manajemen, karena budaya merupakan sesuatu yang bisa menggiring perilaku seseorang menuju kepada sesuatu atau menjadi pada satu titik atau pada satu wilayah. Sekarang apa artinya budaya tersebut? Mari kita bahas tentang asal-usul istilah budaya. Menurut antropologi, budaya itu merupakan perilaku sosial dan norma-norma yang ditemukan di dalam masyarakat. Jadi, bagaimana bentuk-bentuk tindakan di dalam interaksi masyarakat, itulah yang dinamakan budaya. Dan norma atau ketentuan-ketentuan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang ada di dalam masyarakat manusia. Jadi ada bentuk tindakan dan ketentuan-ketentuan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, itulah yang dinamakan budaya menurut antropologi. Menurut ilmu humaniora, bahwa budaya adalah atribut individu telah sejauh mana mereka telah mengembangkan tingkat kecanggihan tertentu dalam seni, ilmu pengetahuan, pendidikan, atau perilaku. Jadi atribut yang dikenakan kepada sekelompok orang atau individu-individu di mana mereka telah mengembangkan pada tingkat kecanggihan tertentu. Misalnya kita mengatakan bahwa masyarakat itu sudah masyarakat yang berbudaya. Maka artinya masyarakat yang kita maksud adalah sudah mengembangkan kepada tingkat kecanggihan tertentu, baik dalam seni, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan atau perilaku. Jadi sekali lagi, menurut pandangan humaniora, budaya itu merupakan sebuah atribut yang menunjukkan bahwa sebuah kelompok atau individu itu telah mengembangkan atau berkembang pada pencapaian tingkat kecanggihan tertentu. Banyak definisi lain dari budaya, misalnya budaya nasional. Budaya nasional didefinisikan sebagai seperangkat kepercayaan, belief, kepercayaan, nilai atau values, atau pengetahuan, knowledge, dan pola perilaku bersama yang umum untuk sekelompok orang. Seperangkat kepercayaan, keyakinan, nilai, sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang berharga itu nilai. Kemudian pengetahuan dan pola-pola tindakan bersama yang umum untuk sekelompok orang. Ini yang dinamakan sebagai budaya nasional. Coba kita lihat. Budaya nasional itu, istilah budaya nasional pertama kali diperkenalkan oleh Hofstede, National Culture. Dia memperkenalkan ada sekitar 5 budaya nasional yang dia teliti dari pegawai atau staf-staf IBM perusahaan komputer dari Amerika. Yang penelitian itu dilakukan di berbagai negara, baik barat maupun timur. Ada beberapa yang ditemukan atau ada dimensi-dimensi budaya yang ditemukan oleh Hofstede yang kemudian dikembangkan oleh ilmuwan berikutnya. Nah, dari budaya nasional yang diperkenalkan oleh Hofstede tadi, maka kemudian dikembangkan ke dalam budaya dalam level organisasi atau level perusahaan. Maka kemudian muncullah 9 dimensi budaya. Dimensi budaya di dalam perusahaan. Yang pertama adalah power distance. Sejauh mana kekuasaan itu memiliki jarak antara satu orang anggota perusahaan atau anggota organisasi dengan anggota yang lainnya. Jarak kekuasaan ini akan menentukan pola perilaku yang dibangun, akan menentukan perilaku, akan menentukan juga bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Bagi masyarakat atau mungkin perusahaan yang memiliki power distance yang tinggi nilainya, maka biasanya yang terjadi adalah pola yang dibangun adalah pola di mana ada atasan, ada bawahan yang kelihatan memiliki ada gap. Sehingga bawahan kepada atasan harus lebih hormat, lebih santun. Kenapa? Atasan memiliki power yang tinggi dan jarak powernya itu cukup jauh dengan bawahan. Tetapi untuk perusahaan yang power distance-nya itu rendah, seperti misalkan di perusahaan-perusahaan asing atau di
barat, misalnya seperti di Australia, maka antara atasan dengan bawah power distance-nya tidak begitu tinggi. Sehingga mungkin bisa jadi, dan sebagaimana yang pernah saya alami, kepada atasan pun kita menyebut nama. Itu di antaranya. Kedua adalah penghindaran ketidakpastian, uncertainty avoidance. Ada kelompok masyarakat, di antaranya negara, kelompok masyarakat di dalam sebuah negara yang cenderung menghindari ketidakpastian. Jadi indeks penghindaran ketidakpastiannya itu tinggi, tidak mau mencoba sesuatu yang baru. Akan tetapi ada masyarakat, ada perusahaan, ada anggota perusahaan yang uncertainty avoidance-nya itu rendah. Artinya dia tidak menghindari ketidakpastian, tapi mencoba untuk melakukan sesuatu yang baru, untuk menemukan sesuatu yang baru, untuk melakukan sebuah penemuan-penemuan baru, inovasi-inovasi. Dan hal itu memerlukan adanya sikap atau perilaku yang siap untuk menghadapi ketidakpastian. Berikutnya ada kolektivisme kelembagaan atau institutional collectivism. Kolektivisme itu adalah sebuah ide atau sebuah paham atau sebuah budaya di mana lebih mengedepankan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu. Kebersamaan, kekeluargaan adalah merupakan dua istilah yang selalu dikedepankan, dua sikap, dua perilaku yang selalu dikedepankan di dalam masyarakat kolektivis. Nah, ini pun akan berpengaruh di dalam kelembagaan di perusahaan. Ketika kolektivisme di dalam perusahaan itu tinggi, maka kebersamaan itu akan lebih dikembangkan daripada kompetisi antar individu. Berikutnya adalah kolektivisme dalam kelompok. Kolektivisme dalam kelompok atau in-group collectivism itu merupakan kebersamaan, ide untuk selalu bisa mengedepankan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi, di mana hal ini bisa berpengaruh kepada perilaku antar kelompok atau antar anggota kelompok. Berikutnya adalah persamaan gender egalitarianism. Bagi perusahaan yang mengedepankan persamaan gender, maka tidak akan ada perbedaan apapun, diupayakan diminimalisir sekecil mungkin perbedaan dikarenakan adanya gender. Berikutnya adalah sifat sikap tegas atau assertiveness. Assertiveness itu adalah merupakan sebuah budaya yang siap untuk dia mempertahankan haknya. Itulah sikap tegas. Ketika assertiveness-nya tinggi, maka yang akan muncul adalah perilaku-perilaku di mana karyawan ataupun anggota perusahaan akan secara tegas mempertahankan dan memperjuangkan hak mereka. Berikutnya adalah orientasi masa depan, future orientation. Ketika sebuah perusahaan memiliki visi ke depan dan orientasi masa depan ini menjadi sebuah budaya di dalam perusahaan, maka yang ada di dalam benak perilaku dan ada yang ada di dalam benak anggota perusahaan dan juga yang ada di dalam pikiran pimpinan-pimpinan bagaimana berorientasi kepada masa depan lebih baik, mencapai visi yang diinginkan. Berikutnya adalah orientasi kinerja. Orientasi kinerja ini merupakan sebuah tujuan, sebuah perilaku yang selalu berbasiskan kepada kinerja. Bahwa apapun yang dilakukan itu harus memiliki output kepada prestasi kerja. Dan berikutnya adalah orientasi manusia atau human orientation. Budaya yang dikembangkan di perusahaan ketika anggota dari organisasi itu mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan, menghargai manusia, kemanusiaan, dan juga memperlakukan orang lain dengan penuh manusiawi. Berikutnya mendefinisikan budaya organisasi. Setelahnya kita mendiskusikan apa itu budaya dan bagaimana budaya nasional mempengaruhi budaya perusahaan, apa itu sebutnya budaya perusahaan. Maka budaya perusahaan itu lebih dari sekadar cara kita melakukan hal-hal di sekitar kita. Lebih daripada itu, karena budaya perusahaan atau budaya organisasi adalah sistem kepercayaan dan nilai-nilai bersama yang berkembang dalam satu organisasi dan memandu perilaku anggotanya. Sebuah sistem kepercayaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang membentuk yang tidak hanya satu, tetapi beragam komponennya, yang beragam elemennya, yang kemudian berkembang
di dalam sebuah perusahaan, dan kemudian sistem-sistem kepercayaan dan nilai tersebut memandu perilaku anggotanya. Tipe-tipe budaya organisasi. Yang pertama adalah kita lihat dari sisi internal, bagian kiri, itu adalah budaya klan dan budaya hierarki. Dari sisi sebelah kanan adalah budaya adokrasi dan budaya pasar. Kemudian dari sisi atas bawah, maka budaya atas adalah kategori budaya yang cukup fleksibel. Sementara yang di bawahnya itu lebih kepada budaya kontrol. Mari kita lihat penjelasannya. Kebudayaan klan. Kebudayaan klan. Kebudayaan klan, di dalam kebudayaan klan, setiap anggota dalam organisasi memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Para pemimpin atau pemimpin organisasi dianggap sebagai mentor atau guru, dan bahkan sebagai figur seorang ayah. Jadi itulah budaya klan. Mirip dengan organisasi tipe keluarga yang berusaha untuk mencapai mufakat dan komitmen melalui keterlibatan dan komunikasi antar anggota serta menghargai kerjasama, partisipasi, dan konsensus. Jadi tipe keluarga, jadi keywordnya di dalam budaya klan ini kebersamaan, kekeluargaan, pimpinan sebagai figur ayah, mirip dengan organisasi, mirip dengan keluarga, dan sukses dalam konteks kebudayaan klan adalah memenuhi kebutuhan pelanggan dan kepedulian terhadap masyarakat. Itu diantaranya kebudayaan klan. Kebudayaan klan yang ada di sini, kategorinya untuk yang level atas adalah fleksibel, dan ini adalah budaya internal, artinya ada di dalam perusahaan. Yang kedua adalah kebudayaan adokrasi. Adokrasi culture. Kebudayaan yang kedua ini didasarkan pada energi dan kreativitas. Anggota organisasi atau karyawan didorong untuk berani mengambil resiko, bereksperimen, dan berpikir di luar kebiasaan. Para pemimpin atau pemimpin organisasi dianggap sebagai inovator dan pengusaha. Kebudayaan adokrasi mendorong organisasi atau perusahaan untuk berkembang dengan menciptakan produk dan layanan inovatif dan cepat menanggapi perubahan pasar. Sukses dalam konteks kebudayaan adokrasi ini adalah memiliki produk dan layanan baru serta menjadi pelopor sesuatu yang baru. Google dan Facebook adalah contoh perusahaan yang memiliki karakteristik budaya adokrasi. Jadi budaya adokrasi, yang mana klan dan adokrasi ini merupakan budaya yang kategorinya itu fleksibel, maka keywordnya adalah energi kreativitas. Karyawan mengambil resiko, bereksperimen. Pemimpin kalau tadi sebagai ayah, di sini sebagai inovator, mendorong organisasi dan perusahaan menciptakan produk dan layanan yang inovatif. Kemudian layanan-layanan yang baru, menciptakan layanan-layanan yang baru, inovasi. Jadi adokrasi itu dekat dengan inovasi, energi, kreativitas, pengambilan resiko, eksperimen, berpikir out of the box, di mana pemimpin dianggap sebagai inovator dan pengusaha. Selanjutnya adalah kebudayaan tipe pasar. Dibangun atas dasar dinamika persaingan dan pencapaian hasil nyata. Jadi di perusahaan yang mempunyai kebudayaan pasar, maka kebudayaan yang dibangun di sana, perilaku, norma, nilai, keyakinan itu dibangun di atas dasar dinamika persaingan. Selalu konteksnya persaingan. Bagaimana kita bisa menangkan persaingan dan bisa mencapai hasil yang nyata. Fokus pada tujuan dan hasil. Tujuannya apa, outputnya apa, itu yang menjadi fokus. Berpusat pada lingkungan eksternal yang dipikirkan bagaimana pelanggan itu bisa puas. Lebih mendahulukan kepentingan pelanggan atau pangsa pasar dan laba perusahaan dibandingkan dengan kepuasan karyawannya maupun pengembangan SDM. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan sementara agak abai di dalam pengembangan kepuasan karyawan. Tujuan bersama pada organisasi adalah meraih keuntungan terbesar.
Sukses dalam konteks organisasi mendapatkan pangsa pasar terbesar dan menjadi pemimpin pasar atau market leader. Inilah budaya pasar. Kalau di sini itu di sebelah kanan. Dia lebih cenderung kepada kontrol karena dikontrol, dan dia memang ada pada level eksternal. Jadi orientasinya itu kepada luar. Budaya pasar di sini. Berikutnya adalah budaya hierarki, dilandasi oleh struktur dan kendali. Lingkungan kerja bersifat formal dan pengendalian ketat. Jadi hierarki, namanya hierarki itu urut-urutan. Kepemimpinan didasarkan pada koordinasi dan pemantauan yang terorganisir dengan budaya yang menekankan efisiensi dan prediktabilitas. Jadi koordinasi, pemantauan itu yang selalu dikembangkan. Nilai dari kebudayaan hierarki adalah konsistensi dan keseragaman. Gimana harus konsisten, seragam, semua level harus mengikuti aturan. Sukses dalam kebudayaan hierarki ini adalah perencanaan yang andal, kualitas produk dan layanan yang tinggi, pengiriman tepat waktu, dan biaya operasional yang rendah. Jadi efisiensi menjadi hal yang sangat-sangat ditekankan di dalam budaya hierarki ini. Manajemen harus memastikan kepastian pekerjaan dan prediktabilitas. Ini diantaranya budaya hierarki. Jadi keywordnya atau kata kuncinya adalah struktur dan kendali, formal dan pengendalian yang ketat, koordinasi dan pemantauan yang terorganisir, dan kemudian nilai kebudayaan adalah konsistensi dan keseragaman. Dan kemudian perencanaan, kualitas produk dan layanan yang tinggi, pengiriman tepat waktu, biaya operasional yang rendah adalah ciri kebudayaan hierarki. Itu diantaranya. Nah, bagaimana kemudian kita harus memilih dan memilah dari 4 budaya ini? Tidak ada satu perusahaan menurut saya yang dia akan ketat kepada satu tipe budaya. Dia bisa jadi satu sama lain saling melengkapi, bisa jadi satu sama lain itu saling menutupi, ya. Tapi mungkin ada kecenderungan di mana perusahaan lebih cenderung kepada satu budaya daripada budaya yang lain. Tentu saja tergantung, semuanya ditentukan diantaranya oleh pimpinan perusahaan, direktur utama dari perusahaan, atau pemilik perusahaan atau top manajemen dari perusahaan itu kemana dia akan membawa perusahaan tersebut atau organisasi tersebut ke dalam salah satu atau lebih dari satu budaya organisasi. Sekarang bagaimana karyawan pelajari budaya? Dari simbol. Contoh suatu objek, tindakan, kualitas atau peristiwa yang menyampaikan makna kepada orang itu adalah simbol. Simbol bisa berupa tulisan, gambar atau apapun. Bisa tindakan juga merupakan simbol. Yang namanya tindakan budaya non-verbal communication, non-verbal language itu adalah simbol. Cerita, narasi berdasarkan peristiwa nyata yang diulang-ulang dan kadang-kadang dibumbui untuk menekankan nilai tertentu. Jadi karyawan belajar budaya dari cerita. Cerita bagaimana ketika perusahaan itu didirikan, cerita bagaimana perjuangan ketika mengembangkan perusahaan, cerita bagaimana ketika perusahaan berjuang untuk bertahan hidup. Itu adalah bagian dari karyawan pelajari budaya. Berikutnya adalah pahlawan, orang yang prestasinya mewujudkan nilai-nilai organisasi. Pahlawan-pahlawan, para pimpinan-pimpinan itu merupakan bagian dari karyawan pelajari budaya. Ritus dan ritual, kegiatan dan upacara terencana dan tidak terencana yang merayakan acara-acara penting dan prestasi dalam kehidupan organisasi itu karyawan belajar tentang budaya. Ketika contoh misalnya ada ritual kebiasaan, ketika ada orang yang sukses, ada orang yang menunjukkan prestasi, maka kemudian dibuat banner, kemudian dipertontonkan atau diperlihatkan di masyarakat secara umum, itu merupakan salah satu instrumen di mana karyawan belajar bahwa budaya perusahaan di sana adalah salah satunya adalah menghargai prestasi dari karyawan yang sukses. Nah, pertanyaan pilihan ganda. Di PT X karyawan dengan penjualan terbaik menerima penghargaan dalam upacara penghargaan khusus. Ini adalah contoh dari tentu saja upacara dan ritual. Berikutnya adalah elemen umum dalam organisasi. Ini adalah elemen umum dalam organisasi yang ini merupakan salah satu produk dari budaya. Tujuan bersama.
Tujuan bersama atau goal itu merupakan elemen dalam organisasi yang tujuan ini adalah merupakan hasil dari sebuah proses budaya. Upaya yang terkoordinasi itu juga merupakan elemen yang umum di dalam organisasi, dan ini adalah merupakan bagian dari sebuah budaya. Pembagian kerja, hierarki wewenang, rentan kendali, otoritas tanggung jawab dan pendelegasian, sentralisasi versus desentralisasi kewenangan. Ini adalah elemen umum dalam organisasi yang ini merupakan bagian dari elemen ataupun bagian dari hasil atau output dari sebuah proses budaya yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Sekarang bagaimana kita merekayasa budaya? Ada ungkapan yang diungkapkan oleh Kunda tahun 1992, Gideon Kunda. Kamu tidak bisa membuat mereka melakukan apapun. Mereka harus mau oleh mereka sendiri. Jadi Anda harus bekerja melalui budaya. Idenya adalah untuk mendidik orang-orang tanpa mereka sadari. Mereka beragama tapi tidak tahu bagaimana mereka memperolehnya. Jadi artinya ketika kita ingin menciptakan sebuah budaya, kita tidak usah menyuruh seseorang melakukan apapun. Mereka akan mau melakukan dengan sendiri. Dengan cara apa kita bisa mengkondisikan orang untuk melakukan sesuatu tanpa kita harus menyuruh mereka atau anggota organisasi? Maka caranya adalah melalui budaya. Idenya adalah untuk mendidik orang tanpa mereka sadar. Mereka tidak sadar sebenarnya mereka dididik. Mereka beragama tapi tidak tahu bagaimana mereka memperoleh. Tiba-tiba beragama saja. Itulah cara bagaimana membentuk perilaku, membentuk sebuah keadaan, hubungan sosial, interaksi sosial dengan pendekatan budaya. Contoh di dalam manajemen perusahaan teknologi. Secara otomatis ataupun secara direkayasa, lingkungan kerja yang informal dan fleksibel itu telah menjadi sebuah budaya di dalam perusahaan teknologi. Fleksibel artinya waktu bisa jadi fleksibel karena bisa dilakukan dimanapun, tidak harus di kantor. Informal karena yang terjadi banyak sekali perusahaan teknologi itu yang tanpa ada hierarki yang formal. Pernyataan dibuat yang menyatakan bahwa lingkungan seperti itu menghargai nilai dan perilaku yang diharapkan oleh perusahaan, yakni kreativitas. Artinya, lingkungan kerja yang informal dan fleksibel itu dinyatakan oleh perusahaan sebagai lingkungan yang menghargai nilai, menghargai perilaku, dan berharap dari sisi itu muncul sebuah kreativitas. Budaya dikelola dengan kesungguhan melalui artefak yang terus-menerus dihadirkan. Memo, stiker, manual yang menjelaskan budaya, pidato manajer, dan sebagainya. Jadi, hal-hal yang bisa mendorong terjaganya budaya di perusahaan teknologi ini terus dikembangkan. Melalui memo, stiker, manual, upaya-upaya ini merupakan bentuk kontrol normatif yang rumit dan halus. Sebetulnya karyawan dikontrol di perusahaan teknologi ini, tetapi dikontrolnya adalah melalui budaya. Melalui budaya yang dihadirkan oleh artefak, yang dihadirkan dalam bentuk pernyataan bahwa lingkungan kerja di perusahaan teknologi informal dan fleksibel menghargai nilai dan perilaku. Kontrol normatif menargetkan pikiran dan hati karyawan. Jadi kontrol yang sifatnya normatif yang bentuk upayanya dikatakan di awal ungkapan kesungguhan ungkapan yang menyatakan bahwa lingkungan ini menghargai nilai dan perilaku. Kemudian dorongan, motivasi, pidato, memo, stiker, manual, dan sebagainya dari para manajer, itu merupakan sebuah kontrol normatif yang targetnya adalah pikiran dan hati karyawan. Jadi tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus dikondisikan, maka pikiran dan hati karyawan
akan memiliki kecenderungan untuk mengikuti budaya yang dikembangkan oleh perusahaan melalui inisiatif-inisiatif atau inisiasi yang dilakukan oleh diantaranya top manajemen di dalam perusahaan tersebut. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari topik kita tentang budaya, bahwa kita bisa membuat sebuah edukasi, mengarahkan perilaku melalui pendekatan budaya. Dengan kita mengembangkan artefak-artefak, kita mengembangkan simbol, kemudian mengembangkan seperti tadi, cerita, kemudian ke heroisme, ritus dan ritual, yang itu tujuannya adalah untuk mengembangkan sebuah perilaku yang positif, yang itu lahir dari sebuah inisiasi budaya yang mengarahkan atau yang menciptakan sebuah keyakinan, sistem keyakinan dan sistem perilaku yang berupaya mengarahkan seseorang kepada satu kategori budaya, yang mana tadi dibahas di atas bisa jadi diarahkan kepada budaya klan, adokrasi, hierarki, ataupun pasar. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang budaya organisasi ini bisa bermanfaat.